Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Praktikum Fisika Dasar akan menjelaskan praktikum kami mengenai pegas dengan metode Virtual Lab Simulation PET. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megalinda Kurniawati, NPM 19103030352. Saya Eni Rahmawati, NPM 1910303086. Perkenalkan, nama saya Nabiladi Rahmawati, NPM 1910303014. Halo teman-teman, nama saya Libna Salatul Mufidah, NPM 1910303049. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Sekarginasi, NPM 191030303098. Laporan ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas dari Bapak Siswanto SPD MPD. Tujuan eksperimen kelompok 5 itu ada dua. Yang pertama itu mahasiswa dapat mengetahui pengaruh massa terhadap penurunan pegas pada jok motor. Yang kedua itu mahasiswa dapat mengetahui pengaruh massa terhadap energi potensial pegas pada jok motor. Untuk mencapai tujuan ini, kelompok 5 menggunakan dua praktikum. Yang pertama itu praktikum online dengan aplikasi PET. Yang kedua itu praktikum manual yang kita lakukan secara manual. Permasalahan yang kita ambil itu misalnya ketika kita naik motor melewati polisi tidur, pastikan pegas di bawah jok motor itu kan akan bergerak naik turun karena adanya tekanan beban dari kita. Namun pegas itu tidak dapat mengalami penurunan jika massa kita itu tidak terlalu besar. Oleh karena itu, untuk membuktikan hubungan antara massa terhadap berapa sih penurunan pegasnya ketika massa kita sekian, untuk mengetahui hubungannya itu kita akhirnya melakukan percobaan ini, yaitu dengan tujuan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, kita juga mencari nilai konstanta pegas, gaya, pertambahan panjang, dan juga energi potensial. Jadi kita membuktikan pengaruh massa terhadap keempat itu. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba praktikum dengan virtual lab. Pertama, kita akan ukur panjang pegasnya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita tahu bahwa panjang pegasnya sekitar 45 cm. Kemudian kita nyalakan semua garisnya ya yang di sini. Kita klik semua supaya untuk memudahkan kita dalam melakukan pengukuran. Selanjutnya ini sudah ada tampilan garisnya. Oke, kemudian kita pasang dengan massa 50 gram. Kemudian kita stop, lalu kita ukur dengan penggaris yang dibaca di pas garis hijau. Terus kita ganti dengan massa 100 gram. Oke, ini sudah digantungkan, kemudian diukur ya. Kita stop dulu. Ini sudah paskan di garis hijau. Kemudian kita ukur lagi dengan massa 250 gram. Nah, di stop kemudian diukur. Nah, ini nanti akan dijadikan perhitungan untuk mencari energi potensial. Dari kegiatan percobaan pada virtual lab tadi, diperoleh hasil sebagai berikut, di mana massa 50 gram memiliki konstanta 4,9 Newton per meter dengan pertambahan panjang 0,1 meter dan gaya 0,49 Newton. Gaya ini diperoleh dari massa dikalikan dengan gravitasinya. Kemudian energi potensial yaitu 0,0245 Joule diperoleh dari rumus EP sama dengan setengah kali F kali delta X. Kemudian untuk massa yang kedua 100 gram memiliki konstanta 3,37 dengan pertambahan panjang 0,29 meter dengan gaya 0,98 Newton. Kemudian EP 0,1421 Joule. Untuk rumusnya sama seperti dengan yang atas. Kemudian untuk massa 250 gram
memiliki konstanta 5,56 dengan pertambahan panjang 0,44 meter dan gaya 2,46 Newton dan energi potensialnya 0,5390 Joule. Jadi semakin bertambahnya massa, maka energi potensial yang dihasilkan akan semakin tinggi. Begitu juga untuk gaya yang dihasilkan juga akan semakin besar. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hasil data eksperimen secara langsung. Nah, pada eksperimen secara langsung ini, kita menggunakan 3 buah massa benda, yaitu 40 kg, 52 kg, dan 54 kg. Langkah pertama yang kita cari adalah delta X-nya, atau pertambahan panjang pada pegas. Nah, untuk mencari delta X-nya ini, kita menggunakan rumus delta X sama dengan X1 min X2, atau delta X sama dengan panjang mula-mula dikurangi panjang akhir, dan menghasilkan sebesar 0,005 meter. Kemudian mencari gayanya dengan rumus F sama dengan M kali G, atau F sama dengan massa dikali gravitasi, yang menghasilkan gaya sebesar 392 Newton. Kemudian mencari konstanta pegas dengan rumus K sama dengan F per delta X, atau K sama dengan gaya dibagi pertambahan panjang pegas, sehingga menghasilkan konstanta pegas sebesar 78.400 N per M. Kemudian langkah terakhir adalah mencari energi potensial pada pegas dengan rumus EP sama dengan setengah F dikali delta X, atau setengah dikali gaya dikali pertambahan panjang pegas, sehingga menghasilkan EP sebesar 0,98 Joule. Nah, untuk percobaan yang ketiga masih dengan massa benda sebesar 40 kg, ini menghasilkan delta X sebesar 0,004 meter, gaya sebesar 392 Newton, konstanta pegas sebesar 98.000 N per M, dan energi potensial sebesar 0,78 Joule. Kemudian kita melakukan percobaan dengan massa 52 kg. Nah, itu tetap sama ya, kita melakukan percobaannya sebanyak 3 kali, sehingga ada 2 percobaan yang menghasilkan delta X sama, yaitu 0,009 meter, kemudian gayanya sebesar 509,6 Newton, konstanta pegasnya sebesar 56.622,2 N per M, sehingga menghasilkan energi potensial sebesar 2,3 Joule. Nah, masih dengan 52 kg yang percobaan ketiga itu menghasilkan delta X sebesar 0,01 meter, kemudian gayanya sebesar 509,6 Newton, konstanta pegasnya sebesar 50.960 N per M, dan energi potensialnya sebesar 2,5 Joule. Kemudian untuk massa benda 54 kg ini dalam percobaan 3 ini menghasilkan delta X yang sama, yaitu sebesar 0,011 meter. Kemudian menghasilkan gaya sebesar 529,2 Newton, dan masih dengan cara yang sama atau rumus yang sama untuk mencarinya. Kemudian konstanta pegas sebesar 48.109 N per M, sehingga menghasilkan energi potensial sebesar 2,9 Joule. Nah, dari hasil data ini kita bisa menyimpulkan ya kalau semakin besar massa benda, maka energi potensial yang dihasilkan juga semakin besar. Pada bagian pembahasan, massa benda berbanding lurus dengan energi potensial pegas. Semakin besar massa benda, maka akan semakin besar gaya yang dihasilkan dan pertambahan panjangnya. Kemudian, gaya yang semakin besar mengakibatkan energi potensial benda juga semakin besar, seperti pada rumus F sama dengan K dikali delta X, dan EP sama dengan setengah dikali F dikali delta X. Sehingga, semakin besar massa orang yang menaiki motor, penurunan pegas pada jok motor akan semakin besar. Hal ini yang mengakibatkan energi potensial semakin besar serta sesuai dengan hasil data pada lab virtual tema pegas. Baik teman-teman semua, jadi kesimpulan dari praktikum yang telah kelompok kami lakukan, ternyata massa benda mempengaruhi energi potensial yang dilakukan dan juga gaya serta konstanta pegasnya. Nah, semakin besar massanya, maka energi potensial yang dihasilkan juga semakin besar, serta konstanta dan gayanya juga semakin besar, karena berbanding lurus. Selain itu, pertambahan panjang pegas juga mempengaruhi energi potensial pegas dan juga konstanta pegasnya. Semakin panjang pertambahan panjang pegasnya, maka energi potensial yang dihasilkan juga semakin panjang.
atau semakin besar. Kebalikannya dengan kostata pegas. Jika pertambahan panjangnya semakin besar, maka kostata pegas yang dihasilkan justru malah semakin kecil, karena kostata pegas dan pertambahan panjang pegas itu berbanding terbalik. Nah, teman-teman semua sudah mengerti kan kesimpulan dari praktikum yang telah kelompok kami lakukan? Nah, dari itu semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan ucapan atau kesalahan dalam percobaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.